Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Kata Gus Yakut begini ketika itu. Sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean Menteri Agama, kenapa kok, nah ini beritanya, sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Supaya detail, Ja. Ya. Selain Dito, siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir. Ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Sehingga akhirnya ketika satu kesempatan, ini pada akhirnya saya terlibat di situ dengan cerita-cerita yang kronologis seperti ini. Oke. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling, saya bilang. Dan kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang? Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga?